Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, kita akan mulai untuk pembahasan materinya. Yakni hari ini di kelas online pajak ini kita akan membahas tentang penghitungan pajak untuk wanita kawin atau misalkan katakanlah dalam satu keluarga itu baik itu suami maupun istri itu punya dua penghasilan gitu. Nah, seperti apa nanti penghitungan pajaknya serta nanti akan saya berikan juga share seperti apa pengisian SPT untuk masing-masing seperti itu. Nah, kita membahasnya di sini. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, dari sudut pandang perpajakan bahwa sebenarnya keluarga itu adalah dianggap satu kesatuan ekonomi. Gitu. Artinya di sini penghasilan maupun kerugian dari satu anggota keluarga, khususnya untuk wanita kawin, itu digabungkan dengan kepala keluarganya. Gitu. Berarti hal ini pada dasarnya adalah ketika misalkan satu keluarga ini dua-duanya bekerja, baik itu suami maupun istri, pada dasarnya kalau dari sisi ketentuan perpajakan itu seharusnya adalah yang melaporkan sekaligus yang menghitung pajak itu adalah dari sisi suaminya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi apakah misalkan istri ini bekerja atau tidak, pada dasarnya adalah NPWP itu adalah atas nama suaminya. Cuman berhubung sekarang juga trennya kan istri juga bisa bekerja, istri itu memiliki penghasilan dan sebagainya. Nah, itu artinya nanti ada yang namanya PH, MT dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah latar belakangnya dulu. Jadi pada dasarnya adalah penghitungan pajak itu ikut ke suaminya gitu. Kemudian, nah di sini penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki tertulis itu bisa berdasarkan perjanjian pisah harta. Jadi kalau di pajak itu ada yang namanya PH atau pisah harta, atau di sini ketika istri memilih untuk menjalankan kewajiban secara terpisah atau memilih terpisah. Jadi ada dua ketika suami istri ini, misalkan seorang istri dia punya penghasilan sendiri, dia punya katakanlah harta sendiri misalkan. Nah, ketika dalam satu keluarga itu ada perjanjiannya di depan notaris gitu, ketika dalam keluarga itu memiliki perjanjian pisah harta, katakanlah aset suami sendiri, aset istri sendiri. Nah, maka penghitungan pajaknya nanti dia akan mengikuti yang PH atau pisah harta. Sementara kalau yang memilih MT, FT ini tidak ada pisah hartanya, tidak ada perjanjian pisah hartanya, hanya memang untuk menjalankan kewajiban pajaknya, dia memilih untuk terpisah. Gitu. Jadi dari sisi penghitungan pajaknya, dia nantinya terpisah gitu. Walaupun apa ketika dia punya NPWP, maka nanti tetap terhubungnya dengan NPWP suami. Makanya kan kalau kita buat NPWP, ketika kita buat NPWP pertama kali untuk orang pribadi kan di situ ada kolom ya. Apakah untuk orang pribadi ataukah ada pilihannya di situ? Apakah untuk istri yang menjalankan kewajiban secara terpisah misalkan. Di situ ada nanti di Duit kolom nggak ya? apa namanya di MT tadi. Ya. Oh, duit ya? Oke, coba saya mute Nggak dulu. banyak. Nah, kemudian untuk menghitung pajaknya di sini untuk menghitung pajaknya, jadi suami istri penghasilannya itu ini di luar karyawan ya, karena nanti kalau karyawan itu beda lagi gitu. Jadi penggabungan penghasilan neto suami istri besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing itu nanti akan dihitung secara proporsional gitu. Jadi kita hitung dulu globalnya berapa penghasilan suami dan istri. Kemudian setelah itu akan kita breakdown kira-kira pajak untuk suami berapa, pajak untuk istri berapa, sesuai dengan proporsinya. Proporsi ini maksudnya adalah total katakanlah penghasilan suami istri ini misalkan 1 miliar, kemudian dari 1 miliar itu misalkan proporsi untuk suaminya adalah 60%, istri 40%. Maka nanti ketika dihitung pajaknya, pajak terutangnya, maka 60% yang dibayarkan untuk suami, 40% sisanya untuk yang pajak yang istrinya. Jadi sesuai proporsionalnya. Nanti ada contoh penghitungannya juga. Gitu. Nah, berikutnya adalah di sini
latar belakang tadi ya. Misalkan ini termasuk Anda sebagai wajib pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, maka bisa dikenakan pajak secara terpisah. Jadi seorang wanita itu bisa dikenakan pajak secara terpisah apabila di sini ada poin-poinnya. Yang pertama adalah hidup terpisah berdasarkan putusan hakim. Artinya di tahun tersebut dia mohon maaf misalkan sudah cerai dengan suaminya gitu. Dan dia punya penghasilan juga gitu. Maka ketika di tahun itu, di tahun di mana dia bercerai, maka dia harus melaporkan istilahnya istilahnya sebelum penghasilan sebelum cerai dan penghasilan setelah dia bercerai nanti gitu. Karena di undang-undang misalkan awalnya ketika dia sebelum bercerai dia tidak punya NPWP. Misalkan penghasilannya NPWP-nya gabung dengan suami. Tapi ketika dia nanti bercerai dan setelah ada sah secara hukum ya, ada aktenya, maka paling lambat bulan berikutnya itu dia harus punya NPWP sendiri gitu. Jadi ketika sudah ada putusan hakim tentang perceraian, maka kalau misalkan sebelumnya belum punya NPWP, maka dia paling lambat harus punya NPWP setelah 1 bulan setelah putusan hakim tadi gitu. Kemudian tadi ya mengendaki secara tertulis berdasarkan pemisahan harta atau misalkan memilih untuk terpisah tadi. Jadi di sini adalah HB hidup berpisah, MT memilih terpisah atau pisah harta di sini. Gitu. Oke, ini adalah latar belakangnya. Nah, kemudian di sini adalah istilahnya kondisi-kondisinya, kondisi-kondisi yang menyebabkan misalkan suami istri ini pelaporannya seperti apa. Yang pertama adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Bagi yang menjalankan pajak secara gabung di sini, maka dia hanya perlu menggunakan NPWP suami di sini. Jadi kalau misalkan dia gabung di sini, maka dia cukup NPWP suaminya. Tapi kalau misalkan dia menjalankan secara terpisah di sini, secara terpisah, maka dia harus menggunakan NPWP sendiri. Kemudian dari NPWP yang sudah ada, misalkan ketika dia gabung, jadi katakanlah sebelum menikah, kemudian setelah itu, oke deh, penghasilan saya gabung aja dengan suami misalkan. Maka atas NPWP yang sebelumnya ada, itu harus dihapuskan di sini. Jadi kita bisa ajukan penghapusan NPWP nanti ke kantor pajak gitu. Syaratnya cukup ya bawa NPWP kita sendiri ya, kemudian mungkin fotokopi NPWP suaminya, sekaligus di situ alasannya apa. Jadi di penghapusan NPWP itu salah satunya adalah istri yang memilih untuk NPWP-nya bergabung dengan suami gitu. Jadi mungkin kalaupun misalkan harus ada dokumen tambahan, katakanlah mungkin surat akta nikah dan yang sejenisnya seperti itu. Kemudian kalau yang terpisah tadi ya NPWP untuk dirinya sendiri tadi. Nah, kemudian di sini dari sisi penghasilan yang diterima dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya gitu. Dianggap kerugian atau penghasilan suaminya. Nah, kecuali di sini ada tambahannya, kalau misalkan seorang istri semata-mata penghasilannya diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi kalau misalkan kita bekerja sebagai karyawan, istri yang bekerja sebagai karyawan dan penghasilannya hanya dari tempat itu saja, dan yang kedua, dan di sini tidak ada hubungan dengan usaha suaminya, maka nantinya penghasilannya itu dimasukkan di kolom final di sini. Jadi misalkan katakanlah suaminya seorang dokter, kemudian istrinya katakanlah pegawai bank misalkan. Itu kan istri hanya dari pegawai bank saja dan tidak ada hubungan usaha dengan suami kan. Maka artinya nanti pelaporan SPT-nya nanti cukup dilaporkan di kolom PPh final. Jadi kalau di SPT tahunan itu kan di lampiran 3 kalau nggak salah yang 1770
Di situ ada keterangan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, silakan itu dimasukkan ke situ nanti. Nanti saya akan tunjukkan nanti kolomnya di mana. Oke. Kemudian untuk penghasilan neto istri, ini kalau terpisah ya, terpisah berarti ya di masing-masing dia harus setor sendiri. Tinus. Arsistian. Yusian. Lo siapanya? Sorangan. Kemudian penghasilan wanita kawin tadi ya, yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, ini tadi sudah. Suami istri ya. Kemudian yang ke pemotongan dan pemungutan di sini. Untuk pemotongan, oke sebentar, ada noise. Untuk pemotongannya, misalkan wajib menunjukkan NPWP suami atau kepala keluarga. Jadi boleh nggak Pak, misalkan Pak, NPWP atas nama suami saya misalkan. Kemudian saya juga bekerja tadi ya, katakanlah seorang pegawai bank tadi, istri pegawai bank. Nah, kira-kira boleh nggak Pak, saya mencantumkan NPWP atas nama suami saya ke pemberi kerja saya, ke bank tersebut misalkan. Boleh-boleh saja ya. Jadi nggak masalah walaupun misalkan nama yang tertera di NPWP itu tidak sama dengan nama yang ada di database pegawai tersebut misalkan. Apalagi kalau nggak salah, untuk penamaan sendiri, penamaan NPWP suami istri itu biasanya namanya sudah gabung ya. Jadi misalkan Faris Sustian, kemudian garis miring nama istrinya misalkan. Kalau nggak salah seperti itu ya bentuknya. Gitu. Jadi tidak masalah ketika NPWP kita diminta oleh pemberi kerja kita, loh kok namanya kok nggak atas nama kamu nih, kok atas nama suamimu? Oh iya Pak, dari aturan pajak karena saya ikut suami misalkan, NPWP saya ikut suami, oh itu nggak masalah gitu. Jadi walaupun berbeda nama antara di KTP dengan NPWP ya, tapi kalau suami istri itu nggak masalah. Oke, kemudian penghitungan pajaknya, nah nanti kita bahas di sini. Kemudian kewajiban pelaporan SPT tahunan itu ada di pihak suami ya. Jadi hanya suami saja yang melaporkan. Kenapa? Ya karena tadi NPWP-nya sudah dihapuskan di sini. Jadi tidak perlu lagi lapor SPT untuk yang istrinya. Ini kalau dia statusnya adalah digabung. Berikutnya tadi ya, kalau misalkan ternyata terpisah di sini, untuk PPh pasal 21-nya itu bisa jadi kredit pajak nanti. Kita tahu ya bahwa SPT tahunan untuk karyawan itu kan dia harus bisa menunjukkan atau menginput bukti potong 1721 A1 ya, A1 atau A2 kalau dia PNS gitu. Jadi bukti potong A1-nya ini sebagai kredit pajak nantinya gitu. Kemudian pemotongannya ya berarti harus NPWP sendiri. Kemudian penghitungan pajaknya nanti kita akan bahas di sini. Kemudian pelaporan SPT tahunannya ya berarti dilaporkan sendiri oleh wanita yang sudah menikah tadi gitu. Jadi masing-masing suami lapor, istri juga lapor gitu. Ini dari sisi ketentuannya ya, uraiannya ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penghitungan di sini. Yang pertama adalah kalau misalkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Misalkan di sini penghasilan neto suaminya, neto ya di sini asumsinya, penghasilan neto suami adalah sebesar 150 juta. Sementara penghasilan istri dari satu pemberi kerja sebesar 100 juta rupiah. Status pernikahannya atau status PTKP-nya adalah KI. Jangan lupa ya, ketika penghasilan suami istri digabung, maka PTKP-nya juga ikut digabung juga. Makanya ada istilah KI, kawin, istri, dan tanggungan. Gitu. Jadi di sini status pernikahannya di sini adalah karena istri digabung dan ini adalah karena tanggungannya. Nah, berarti kalau kita gabung semuanya di sini penghasilan neto suami dan istri kita gabung di sini 150 ditambah 100 juta. Hasilnya adalah 250 juta. Oke, kemudian di sini PTKP-nya di sini kita total PTKP untuk diri sendiri, suami ya di sini. Kemudian dia menanggung karena dia menikah di sini 4,5 juta. Untuk istri di sini karena dia digabung tadi 54 juta lagi. Kemudian tambahan 3 tanggungan, maksimal 3 ya.
hasilnya adalah totalnya semua PTKP adalah 126 juta di sini. Ini adalah PTKP total KI3 tadi. Gitu. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya itu berarti tinggal kita kurangkan saja penghasilan neto 150 juta, kita kurangkan PTKP yang 126 ini, hasilnya adalah 124 juta. Dari 124 juta, kita kalikan PPh terutang ya. PPh terutangnya dari 124, berarti kan katakanlah kalau ini asumsinya tahun 2021, sebelum Undang-Undang HPP ya, berarti kan dia berada di layer atau bracket kedua, 5 dan 15%. 50 juta kita kalikan 5% dulu, kemudian sisanya baru kita kalikan 15%. Atau kalau mau cara cepatnya, cara shortcutnya adalah 124 juta ini kita kalikan 15%, kita kurangkan dengan 5 juta. Ini cara cepatnya. Hasilnya adalah 13.600.000 rupiah. Ini adalah PPh terutang untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga. Nah, tadi ya, untuk suami istri, dan yang ini, misalkan ini masing-masing, NPWP-nya masing-masing tadi, maka harus dihitung secara proporsional. Bagian suami berapa, bagian istri berapa. Nah, caranya, rumusnya sederhana. Jadi, bagian penghasilan suaminya berapa, kita bagi dengan total penghasilan suami istri, kita kalikan PPh terutangnya di sini. Jadi ini proporsinya berapa? Kira-kira misalkan ini kan totalnya 250, suami itu 150. Nah, kira-kira itu berapa persennya? Kita kalikan PPh terutangnya. Nah, di sini hasilnya adalah 8.160.000 rupiah. Kemudian sisanya ya berarti tinggal kita kurangkan aja ya. Gitu. Jadi 13.600.000 kita kurangkan yang 6.160.000. Hasilnya adalah 5.440.000 rupiah. Gitu. Jadi ini adalah kalau misalkan tadi ya, misalkan istri, suami bekerja masing-masing, kemudian MPP-nya juga masing-masing juga. Gitu. Oke, ini contoh yang pertama ya, contoh yang pertama. Berikutnya. Kemudian kalau misalkan ini kebetulan, ini juga mungkin banyak kondisi kasus seperti ini, atau contoh kasus seperti ini ya. Penghasilan istri, jadi suami pekerja bebas, ini asumsinya pekerja bebas dan pakai norma ya. Jadi pekerja bebas pakai norma itu contohnya ada dokter, notaris, pengacara, intinya yang bukan UMKM, yang bukan klaster UMKM gitu. Nah, kalau misalkan suaminya tadi ya, suaminya pekerja bebas, katakanlah seorang dokter. Tapi kemudian istrinya dia punya usaha UMKM. Katakanlah dia punya toko online gitu ya, dia punya toko online, dia jualan baju, punya butik dan sebagainya. Maka kalau tetap seperti itu, maka untuk penghasilan istrinya dia masuknya nanti PPh final PP 23. Jadi ini asumsinya masih digabung, penghasilan suami istrinya digabung, cuman istrinya itu memiliki penghasilan dari UMKM, penghasilan dari online shop misalkan. Sementara suaminya itu bekerja sebagai pekerja bebas, dokter, pengacara, dan sebagainya. Gimana, Oke, ini sebentar. Banyak yang belum di-mute ternyata. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, misalkan di sini penghasilan neto suami tetap, misalkan 150 juta. Kemudian dari sisi istri, dia punya online shop tadi ya, misalkan UMKM, omset dari Januari sampai Desember itu 100 juta. Gitu. Apalagi nanti di tahun ini, kan sekarang ada PTKP khusus UMKM ya, jadi sampai dengan 500 juta itu tidak dipotong pajak atau pajaknya 0% gitu. Jadi lebih enak lagi sekarang nanti ngitungnya. Tapi itu untuk tahun ini ya, untuk tahun 2022. Jadi pelaporannya nanti di tahun depan. Oke. Nah,
Kalau seperti ini berarti yang dihitung hanya yang berarti suaminya saja berarti. Jadi kalau sifatnya seperti ini berarti yang dihitung untuk penghasilan neto adalah hanya dari sisi suaminya, hanya dari sisi 150 juta. Kemudian PTKP-nya gimana? PTKP-nya berarti hanya untuk suaminya saja. Jadi tidak lagi KI, tidak lagi kawin, kemudian ditambah istri enggak. Jadi hanya kawin plus 3 tanggungan saja. Gitu. Jadi tidak ada lagi tambahan di sini istri di sini. Kenapa? Karena istri sudah memiliki penghasilan yang dipotong 0,5% UMKM. Gitu. Jadi kalau seperti itu berarti 150 juta. Asumsinya kalau K3 itu berarti 54 juta ditambah dengan status dia kawin, ditambah dengan 3 tanggungan. 13.500.000. Total K3 itu adalah sebesar 72 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya atau PHKP-nya 150 juta, kita kurangkan 72 di sini, berarti 78. 78 berarti tetap di bracket yang kedua, 5 dan 15. Tapi sekali lagi, kalau mau cara cepatnya, berarti ini kita kalikan 15%, kita kurangkan angkanya 5 juta. Hasilnya nanti harusnya adalah sebesar 6.700.000 rupiah. Atau kalau mau cara sesuai ininya ya, 5% dulu kali 50, sisanya yang 15 kalikan 28 juta ini. 78 dikurangi 50. Hasilnya totalnya adalah 6.700.000. Kemudian karena seperti ini, karena tidak ada proporsi, karena memang hanya suami saja yang bekerja di sini asumsinya, berarti ya sudah, berarti di SPT istri, di SPT-nya, di SPT mereka berarti ya sudah. Ini SPT suami, kemudian kalau misalkan digabung ya berarti ini pembayaran yang istrinya gitu. Jadi ini dimasukkan di SPT bisa suami, bisa istri nanti. Pajaknya berapa? Karena dia UMKM, kita pakainya yang aturan PP 23 tahun 2018. Berarti dari 100 juta tadi, omset 100 juta ini, kita kalikan setengah persen. Ini asumsinya dia tidak pakai insentif, dia tidak dia sudah menyetor bulanan dan sebagainya ya, gitu. Oke. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti di kolom komentar dulu sampai ini selesai. Atau misalkan nanti kalau mau raise hand juga silakan ya. Jadi saya selesaikan dulu materinya, nanti silakan setelah itu Bapak Ibu di sini silakan bertanya nanti. Oke, ini sama dengan yang tadi. Oke, ini yang tadi ya. Oh, oke, ini yang tadi. Oh ya benar, ini berarti cuma 2. Setelah ini akan coba saya share untuk SPT-nya, seperti apa bentuk SPT-nya nanti. Oke, sebelum kita masuk ke SPT, silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh raise hand, atau di sini kalau di chat belum ada. Oke, ada yang raise hand dari Bapak Hendri, silakan Bapak. Selamat malam Pak Faris, saya Hendri Pak. Selamat malam Bapak Hendri, Ya, silakan Pak. Pak. Saya masih belum jelas Pak, pelaporannya bagaimana untuk suami yang bekerja dan istri yang bekerja tadi memasukkan ke SPT-nya itu, istri saya itu harus membuat SPT atau enggak, atau dia bisa masuk ke SPT saya begitu. Oke,
Baik. Ya Pak, terima kasih Pak Faris. Selamat Baik. malam. Selamat malam. Kemudian berikutnya Bapak atau Ibu Wita, silakan. Selamat malam, Pak Faris. Selamat Pak, malam, Ibu. Ya. iya, mau izin tanya, Pak. Kalau misalnya untuk suami istri dua-duanya UMKM, usahanya masing-masing, Mm-mm. itu batas 4,8 M-nya itu penghasilannya digabung atau pisah ya, Pak? Oke, digabung atau pisah. Saya langsung jawab aja ya. Jadi nanti kalau Iya. yang Bapak Hendrinya nanti sekalian, karena habis ini kita akan masuk ke SPT-nya. Kalau untuk suami istri, nah karena tadi ya, karena suami istri ini satu kesatuan penghitungan pajaknya, maka penghitungan omsetnya pun juga ikut digabung harusnya, gitu. Oke, kalau misalnya Pak, ini kan sudah terlanjur statusnya itu suami istri lapor SPT-nya masing-masing. Padahal statusnya Punya sudah NPWP masing-masing ya, berarti ya? betul, betul. Cuman dia Mm-mm. selama ini lapornya itu tidak pakai PHMT, jadi masing-masing. Nah, solusinya kan kalau misalnya mau tutup NPWP punya istri, Mm-mm. itu lebih baik di 2022 ini pas pengajuan penutupan NPWP, penghasilan si istri kan kebetulan ya ini freelance ya Pak ya. Mm-mm. Kayak marketing gitulah, masuk pekerjaan bebas. Nah, itu Mm-mm. lebih baik langsung pakai NPWP suami atau harus tunggu sampai surat keputusan NPWP istri ditutup baru bisa kita gabung ya Pak ya? Langsung gabung ke suami sambil nanti penutupan NPWP. NPWP-nya dilakukan itu Nah, bisa. kalau NPWP istri nanti ditutup kan selama Mm-mm. ini istri ada lapor penghasilan, pajak Mm-mm. PPh 29 dan aset Pak. Itu nanti Mm-mm. pas ke suami langsung dipindahin aja ya Pak ya asetnya? Iya, langsung digabung aja gitu. Ini asumsinya tidak ada pemisahan harta ya. Jadi kalau tidak ada pemisahan harta ya sudah berarti aset Iya, dua-duanya masuk ke SPT suaminya seperti iya itu. benar. Jadi case-nya ini dia terlanjur lapor masing-masing tanpa menggunakan PHMT Pak. Padahal Iya. sebenarnya PHMT gitu Pak. Mm-mm. Berarti solusinya langsung si istri tutup NPWP aja ya Pak ya? Iya, iya, Ibu. Oke, oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Kemudian Bapak Daniel, silakan. Selamat malam Pak Faris. Selamat malam Bapak. Pak Faris, saya mau tanya nih Pak. Ada suami istri yang menghendaki pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah. Oke. Nah, terus suami istri ini punya satu anak dan Mm-mm. anak ini belum dewasa dan ada penghasilan dari endorse. Oke. Nah, terus Si bagaimana penghasilan dari anaknya ya? ya dari Ya. anaknya? Mm-mm. Nah, yang pertanyaan saya bagaimana cara menghitung proporsi masing-masing penghasilan suami dan istri, Pak? Oke. Pertama, NPWP-nya digabung atau pisah? NPWP pisah. NPWP pisah. Istri Ya, punya penghasilan sendiri ya? ya. Sebagai apa penghasilannya? Sebagai karyawan, Pak. Karyawan. Ya, Oke. Sementara suaminya penghasilannya dari dokter katakanlah. dokter. Oke. Ya, Sementara tadi anaknya endorse ya? ya dari Dia dapat endorse. penghasilan. Nah, Ya, berarti nanti saya akan masuk ke SPT nanti. Jadi NPWP-nya terpisah tadi ya? ya terpisah. NPWP-nya terpisah. Maka kalau memang terpisah, ya berarti si istri penghasilan dari karyawannya tadi ya itu dianggap terpisah ya. Tapi ingat untuk istri karyawan PTKP-nya itu TKA 0 ya. Jadi Ya, istri tidak boleh menanggung anak gitu, tidak boleh menanggung anak sekaligus tidak boleh K juga gitu. Itu ya, dengan catatan suami masih bekerja. Tapi kalau misalkan suami tidak bekerja, boleh menanggung gitu. Jadi boleh istri lapor SPT tapi PTKP-nya harus TK 0 gitu. Sementara ya, nanti untuk si suaminya ya berarti penghasilan dia hanya dari suaminya yang dokter tadi plus dari endorsement anaknya tadi, Pak. Oh, berarti saat ngitung proporsionalnya gimana, Pak? Proporsionalnya tidak ada proporsional. Nggak Kenapa? ada Karena proporsional. istri dari satu pemberi kerja aja gitu. Nanti Oh, lapornya di sini Pak, langsung aja saya share sama dengan Bapak Henry tadi ya. Berarti
Oke, nah di sini pelaporan ini SPT-nya saya menggunakan e-form ya. Jadi biar sekalian Bapak Ibu familiar aja dengan bentuk e-form PDF karena nanti ke depannya juga seluruh pelaporan pajak itu menggunakan e-form ya gitu. Baik itu 1770 orang pribadi maupun 1771 badan gitu. Nah, di sini di PPH final di sini lampiran 3 ya, 1770 lampiran 3 di poin atau nomor 15 di sini, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, inilah yang harus Bapak isi apabila adalah istri punya NPWP dan bekerja di satu tempat dan tidak ada hubungan dengan usaha suaminya. Berarti langsung aja di sini penghasilan yang dari bukti potongnya kan pasti istri punya bukti potong Pak ya, A1 ya. Satu. Nah, di A1 itu penghasilan brutonya berapa Bapak isi di sini dan SPT-nya pajaknya berapa di sini. Gitu. Gitu. Kemudian saran saya berhubung penghasilan suami istrinya ini gabung berarti harusnya NPWP istri tadi sebaiknya dihapus aja langsung, Pak. Gitu. Sebaiknya dihapus dan langsung masukkan ke sini nanti. Jadi kalau misalkan ada bukti potong, ada penghasilan dari karyawan, itu langsung dimasukkan ke sini nanti. Nomor 15, lampiran ke-3 di sini. Gitu. Kemudian tadi ya, kalau misalkan ternyata istrinya punya online shop, ya berarti tinggal kita pakai yang PP23 ini. Jadi kita klik dulu yang nomor 16 ini. Jadi tadi ya misalkan dokter, suaminya dokter, istrinya adalah pemberi kerja. Istrinya UMKM. Jadi kalau yang 15 itu adalah suami dokter, istri karyawan. Yang nomor 16 suami dokter, istri UMKM. Nah, UMKM-nya kita masukkan ke sini. Jadi kita klik dulu yang 16 ini, SPT apa? Sama ya lampirannya, kemudian kita klik yang ini. Nah, kita masukkan di sini, bisa pakai impor data, bisa pakai manual masing-masing per bulan berapa tadi omset per bulannya, gitu. Termasuk juga tadi Pak Hendri tadi ya, gitu. Gitu Pak. Jadi kalau misalkan suami istri, kalau dari satu pemberi kerja tadi itu dihitungnya dari sini, Pak. Nah, ini juga mungkin yang banyak ditanyakan juga, kemarin, Pak, saya nggak bisa lanjut ke halaman berikutnya, misalkan. Nah, pastikan biasanya, kalau misalkan dalam lampiran ini masih ada yang merah-merah, itu pasti tidak akan bisa lanjut. Gitu. Jadi pastikan dari sisi ini semua tidak ada yang kolom berwarna merah lagi. Gitu. Bagaimana Bapak Daniel sama Pak Hendri tadi ya? Gimana jawabannya? Nah, terus ya. Pak Hendri dulu. Silakan Pak Hendri. Pak, tadi saya masuk kemana ya Pak? Buat suami berapa, buat istri berapa gitu? Mohon maaf. Terima kasih Pak. Oh ya, tadi kasusnya suami masing-masing bekerja ya? Betul Pak. Istri tadi bukan karyawan tapi ya? Bukan Pak. Oh bukan, oke. Nanti karyawan setelah ini Pak Mono. Saya kira tadi karyawan. Oke, nah kalau misalkan karyawan sekarang, tadi mungkin Pak Daniel mungkin bisa mau menambahkan, silakan. Mungkin gini Pak, coba tadi mengacu ke contoh soal yang nomor 1 Pak, yang ada penghasilan digabung terus dibagi secara proporsional masing-masing pajak terutangnya. Itu kalau dalam case seperti itu, jika ada penghasilan dari anak itu cara ngitungnya gimana Pak ya? Oh oke. Kalau anak ya, anak endorsement itu masuknya di pekerja bebas ya. Berarti kita masuk ke lampiran 2 sekarang. Mengacu ke soal nomor 1 tadi Pak. Iya. Berarti nanti di lampiran 1 ya, di lampiran 1. Nah, gini, kalau endorsement misalkan gini, suaminya seorang dokter misalkan. Suaminya seorang dokter. Katakanlah peredaran brutonya setahun itu 500 juta. Oke, ini. Kemudian norma seorang dokter itu 50%. Oke, berarti penghasilan netonya sebesar 150 juta.
250 juta. Oke. Kemudian anak tadi ya, katakanlah anak juga endorsement, berarti kan dia termasuk pekerja bebas juga. Misalkan kita masukkan aja, bisa digabung, bisa juga pakai yang jasa ini. Boleh usaha lainnya, boleh yang ini untuk memudahkan saja untuk apa ya? Biar gampang untuk pembedanya. Misalkan tadi ya endorsement katakanlah dalam 1 tahun si anak, karena si anak belum punya NPWP ya, karena masih belum dewasa, maka penghasilannya itu gabung dengan orang tuanya gitu. Tapi kalau misalkan si anak ini sudah dewasa, sudah punya penghasilan, dia punya NPWP, maka nanti pelaporannya sendiri nanti. Nah, ini case-nya adalah si anak penghasilannya gabung dengan orang tuanya. Misalkan katakanlah endorsement, dia dibayar katakanlah 100 juta setahun. Oke. Kemudian misalkan norma endorse itu misalkan 30%. Maka di sini dia berapa? 30 juta berarti. Oke, 30 juta. Kemudian misalkan, nah berikutnya katakanlah misalkan istrinya sekarang. Istrinya itu dari karyawan swasta misalkan, karyawan swasta. Gitu. Kalau karyawan swasta dan NPWP-nya digabung ya, ini asumsinya NPWP digabung, maka di sini langsung masukkan ke sini. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi penghasilan istri masukkan ke sini, NPWP-nya berapa, namanya nama PT-nya ya, nama PT-nya atau nama banknya, penghasilan brutonya kita sesuaikan dengan bukti potong A1-nya berapa, kemudian apa pengurangnya kan kalau di A1 kan ada bruto, ada pengurang. Nah, masukkan pengurangnya berapa, penghasilan netonya masukkan ke sini. Gitu. Ini catatan kalau misalkan penghasilannya digabung. Oke. Nah, dari sini kita masukkan, kita lanjut ke induk. Nah, dari induk nanti di sini sudah ada semuanya masuk ke sini. Jadi ini adalah penghasilan anak dan bapak di sini. Ini adalah penghasilan istri. Kalau digabung ya statusnya ini kakak. Maka di sini kan ada pilihan nih. Status kewajiban perpajakan suami istri, KK, HB, PH, atau MT. Kalau kita pilih PH atau MT, nah di sini otomatis langsung merah. Kenapa? Karena di sini harus memasukkan NPWP suami atau istrinya. Gitu. Jadi kalau kita memilih MT di sini, maka kita isi dulu NPWP istri kita ya, misalkan. Oke, nah seperti ini. Tapi ini kita fokus dulu ke yang kalau misalkan digabung tadi, Pak. Gitu. Jadi kalau digabung berarti total penghasilan netonya adalah sebesar ini. Maka nanti PTKP-nya juga masukkan ke PTKP-nya nanti KI ini, kemudian kita pilih berapa? K3 misalkan maksimal. Nah, berarti total penghasilan pajak yang harus dibayar ini adalah segini. Ini asumsi bukti potongnya cuma segini ya. Jadi PPh terutangnya adalah sebesar 58, bukti potong A1-nya tadi sebesar ini, kemudian total kurang bayarnya atau pasal 29-nya adalah sebesar 42 juta. Ini kalau digabung. Bagaimana kalau misalkan tidak digabung sekarang? Pertanyaannya, bagaimana kalau istri sendiri? Dan bukan karyawan ya. Jadi kalau karyawan itu tadi kita masukkan ke yang final tadi. Gitu. Jadi kita lihat dulu. Jadi kalau kita melihat sebuah kasus, kita lihat dulu sumber penghasilan mereka dari mana. Sumber penghasilan suami dari mana, sumber penghasilan istri dari mana. Kalau sumber penghasilan istri hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada hubungan dengan suami, maka langsung aja tadi masukkan ke lampiran 3 penghasilan sifatnya final nomor 15. Selesai. Itu kalau NPWP-nya digabung. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata di sini ya, katakanlah
ada hubungan dengan suami, atau mungkin istri di samping itu dia punya penghasilan dari karyawan, tapi dia juga punya penghasilan lain. Nah, silakan nanti masukkan ke sini plus dari UMKM tadi misalkan. Gitu. Karena kan kalau kita bicara penghasilan kan ada berbagai sumber ya. Penghasilan dari pemberi kerja, penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain-lain. Nah, ini pajaknya masing-masing penghitungannya beda-beda nanti. Gitu. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan istri memilih terpisah di sini. Kita pilih MT di sini. Oke, kita masukkan NPWP NPWP suaminya ya, misalkan ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini yang paling atas. Di sini ada PH atau MT di sini. Jadi kolom PH atau MT kita klik. Nah, mohon isi fill dengan lengkap. Nah, kalau ada notif seperti ini, pasti ada kolom yang masih berwarna merah. Nah, ini contohnya. Kita isi aja, bebas. Nah, sampai di sini tidak ada yang berwarna merah lagi. Kemudian, setelah itu, tinggal kita klik lagi di sini. Oke, nah di sini ada penghitungan di sini untuk suami, di sini untuk istri. Gitu. Ini asumsinya tadi semuanya suami ya di sini. Angka dari suami, misalkan suami seorang dokter sekaligus karyawan di perusahaan misalkan. Ini masuknya. Dokter plus dari anaknya endorsement tadi. Nah, misalkan istrinya juga seorang dokter juga nih. Istrinya seorang dokter. Misalkan penghasilan netonya, jadi di sini langsung neto ya. Penghasilan neto dalam negeri, hubungan usaha atau pekerjaan bebas. Misalkan 200 juta. Oke, dari pekerjaan tidak ada, katakanlah. Nah, berarti totalnya di sini, total penghasilan neto suami istri adalah sebesar 600 juta rupiah di sini. Penghasilan tidak kena pajak di sini, nah kalau seperti ini masing-masing aja ya. Di sini masing-masing aja. Suami berapa? Katakanlah tadi kalau K3 ya, berarti K3 di sini. Istri TK 0 di sini. Jadi tidak boleh ini K3 juga enggak. Jadi kalau di sini sudah K3, di sini harus TK 0. Nah, kalau sudah seperti ini sudah otomatis. Jadi kalau yang kuning ini sudah otomatis terisi. Sampai nanti PPh terutangnya sebesar 111 juta. Nah, di sini sudah dihitung langsung proporsinya. SPT suami itu sebesar segini, yang nanti harus diisi di SPT suaminya. Di SPT istrinya sebesar ini, PPh terutangnya. Kalau kita cek di kolom induknya lagi ya, jadi kalau kita cek kolom induk, suami kan sebesar 78 juta ya, ini. Kita cek di sini, kita kembali ke induk. Otomatis di sini sudah masuk angkanya di sini. Jadi bukan lagi yang total, tapi di sini hanya untuk yang suaminya langsung. Istri gimana? Ya berarti tinggal tadi ini kan atas nama istri, ini kan atas nama suami ya. Gitu. Kalau istrinya ya sama aja, cuman di sini tinggal dibalik aja berarti. Di sini untuk istri, di sini untuk suami. Berarti penghasilan endorse dari anak masuk ke komponen penghasilan suami ya Pak ya? Iya Pak. Gitu. Baik Pak. Oke. Ada lagi Bapak? Bapak Ibu silakan kalau di kolom chat. Dari Ibu Wita tadi. Oke, nah dari Ibu Eka, kalau PPh suami istri pemilik usaha di PT yang sama. Kalau PT yang sama berarti kalau dua-duanya karyawan ya sama kayak tadi berarti penghasilannya digabung tadi gitu. Penghasilannya digabung, kemudian kan mereka juga punya bukti potong ya dari perusahaannya. Nah, itu sebagai kredit pajaknya mereka gitu. Dan Ibu Wita tadi untuk menggunakan tarif, sebentar saya coba.
Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Wita. Untuk menggunakan tarif normal, apakah harus diajukan setiap tahun, Pak? Bagaimana jika case-nya tidak mengajukan sampai Maret, ternyata di April mendapatkan penghasilan yang bisa pakai tarif norma? Jika langsung menggunakan tarif norma, sebentar. Jika langsung menggunakan tarif norma tanpa pengajuan terlebih dahulu, apakah boleh? Kalau di aturannya, penggunaan norma itu harus diajukan maksimal 3 bulan untuk tahun pajak tersebut ya. Jadi kalau misalkan sekarang tahun pajak 2022, berarti nanti pengajuan normanya maksimal adalah Maret 2022. Bagaimana kalau tidak mengajukan? Kalau sesuai dengan ketentuan, maka dianggap WP tersebut menggunakan pembukuan. Gitu. Jadi tidak pakai norma, tapi pakai pembukuan. Jadi wajib pajak yang tidak melaporkan dia menggunakan norma, maka dianggap dia setuju menggunakan pembukuan. Kalau pembukuan gimana? Ya berarti mau nggak mau dia harus membuat catatan laba ruginya. Kira-kira pendapatannya berapa, biaya-biaya yang boleh dikompensasi, yang boleh diduduk-tebelkan itu berapa, sampai nanti ketemu penghasilan neto dari laba bersih. Gitu. Itu konsekuensi kalau ternyata kita tidak melaporkan penggunaan norma ke DJP. Kemudian dari Ibu Rizvia, apabila suami adalah pemberi kerja di sebuah perusahaan dan istri adalah karyawan di perusahaan tersebut, bagaimana perpajakannya? Posisi suami istri masih terpisah NPWP-nya. Nah, ya berarti apa ya? Kalau seperti itu, saran saya kalau seperti itu, kalau dia tidak ada pemisahan penghasilan, tetap sebaiknya NPWP istri dihapuskan aja, langsung setelah itu masuk ke suami. Nah, kalau case-nya seperti ini, berarti ya tadi contohnya, istri penghasilannya masukkan di PPH yang langsung di total tadi. Ini tidak bisa, kalau kasus seperti ini tidak bisa menggunakan istri dimasukkan di PPH final. Kenapa? Karena masih dalam lingkup usaha yang sama dengan suami. Karena syarat untuk istri dimasukkan di kolom penghasilan final tadi adalah 2 ya. Sehubungan dengan dari satu pemberi kerja dan tidak ada hubungan langsung dengan usaha. Diatur dalam PP nomor berapa? Nah, saya juga lupa Pak aturan PP-nya. Gitu. Kalau nggak salah untuk PP, aturan PP-nya, tapi mungkin di PMK ya. Nanti coba saya carikan nomor PMK-nya, Pak. Kalau PP sepertinya saya nggak terlalu hafal aturan, nggak terlalu hafal nomor aturan soalnya. Gitu. Tapi nanti akan coba saya carikan, Pak ya. Terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu Dwi Retnosari, silakan. Iya, halo Pak, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pak, saya agak teknikal nih Pak nanyanya. Jadi kalau misalnya orang pribadi Pak berusaha, nah dia kan segala satu transaksinya itu dicatat di rekening korannya dong Pak. Nah, terus saya agak bingung cara bikin pencatatannya ini, apakah saya catat yang terkait dengan usahanya, dalam arti kayak misalnya pengeluaran pribadi dia atau pengeluaran keluarga dia itu tidak perlu dicatat seperti itu atau tidak. Terus yang kedua, apakah akhir dari pencatatan itu tuh gimana sih Pak? Maksudnya kalau misalnya di laba rugi kan jelas ya Pak, maksudnya profitnya berapa, expense-nya berapa, jadi untungnya berapa. Nah, kalau pencatatan ini seperti apa sih Pak gitu gambarannya gitu, saya masih bingung. Pencatatan ya, bukan pembukuan ya? Iya betul Pak. Oke, kan kalau di pajak itu kan ada istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan itu kita harus merinci berapa pendapatan kita, berapa biaya-biaya kita yang berhubungan dengan usaha gitu. Jadi pendapatan dikurangi dengan biaya 3M. 3M itu artinya biaya-biaya yang terkait dengan usaha kita sampai nanti ketemu pendapatan bersih. Itu yang nanti sebagai dasar hitung pajak. Itu pembukuan, rumit.
Sementara kalau pencatatan itu lebih sederhana. Pencatatan itu hanya mencatat berapa pendapatan kita saja yang terkait usaha. Jadi kita tidak perlu mencatat berapa biaya untuk listrik, biaya untuk karyawan kalau ada, biaya untuk sewa dan sebagainya. Cukup berapa pendapatan kita sebulan, setahun. Kemudian dari situ tinggal kita hitung berapa sih omset setahunnya. Kalau ternyata masih di bawah UMKM, ya silakan boleh pakai tarif 0,5%. Tapi kalau di atas itu, kalau di atas 4,8, dia tidak bisa lagi pakai pencatatan. Dia harus pembukuan. Seperti itu. Kemudian tadi ya, yang namanya pencatatan, ya berarti cuman ya udah kita fokusnya di pendapatannya saja. Pendapatan yang sehubungan dengan pekerjaan ya. Jadi tidak semua pendapatan kita masukkan di omset gitu. Jadi hanya sebatas yang sehubungan dengan kerja saja, usaha saja. Kalau pendapatannya itu berarti sudah dikurangi dengan modalnya dong, Pak, atau gimana? Modal itu kan bukan pendapatan ya. Modal itu kan aset ya sebenarnya. Sama dengan aset kan itu. Bukan, Pak. Maksudnya gini, maaf, Pak, potong. Misalnya dia jualan handphone, Pak. Dia jual handphonenya tuh 12 juta, tapi dia beli handphone atau modalnya itu dia perlu mengeluarkan 10 juta gitu, Pak, maksudnya. Oh, yang Jadi kan dimaksud sebenarnya modal itu pendapatan dia kan 2 juta doang gitu. Modal di sini enggak. tuh maksudnya ini dia sih, modal buat beli barangnya gitu misalnya. Kalau itu pembukuan berarti. Yang dimaksud dengan pendapatan yang 12 juta tadi. Kalau misalnya memang mau mengakui expense-nya berarti harus mau nggak mau harus pembukuan gitu ya, Pak? Iya. Expense itu pembukuan itu lebih rinci, lebih detail dan memang itu lebih lebih sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya ya, gitu. Oh, gitu. Untuk orang pribadi sendiri ketika udah dihitung, Pak, hasil profitnya berapa, nanti ketemu PHKP-nya berapa, langsung pakai tarif gitu ya, Pak ya? Kayak biasa ya? Iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Mengerti, Pak. Kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Baik. Oke. Setelah ini tadi sudah. Ada lagi silakan yang mau raise hand. Ibu Elizabeth mungkin. Belum. Oke, sambil saya ini dari Bapak Ade, jika suami dan istri sama-sama menjalankan UMKM dan bermaksud melaporkan PPh-nya secara terpisah, apakah pencatatan harta pada laporan SPT tahunan istri tetap dimunculkan? Nah, kalau terkait, jadi kalau UMKM ya berarti clear ya, jadi dua-duanya masuknya di NPWP-nya masing-masing, kemudian untuk penghitungan pajaknya juga ya masing-masing ya 0,5%. Cuman tadi untuk penghitungan omsetnya itu ya berarti tetap untuk menghitung omsetnya ini di atas atau di bawah 4,8 tetap dihitungnya secara global. Nah, terkait harta gimana? Kalau terkait harta balik lagi ke aturannya. Harta mana yang dikuasai oleh istri, harta mana yang dikuasai oleh suami. Kalau nyata-nyata memang di semuanya, jadi tidak boleh double claim gitu. Jadi kalau sudah dimasukkan di SPT suami, ya tidak perlu lagi dimasukkan di SPT istrinya. Gitu. Jadi salah satu aja kalau terkait harta. Kecuali kalau tadi ya adanya pisah harta, ada putusan hakimnya ya sudah berarti masing-masing silakan di-split mana yang memang benar-benar harta istri, mana yang benar-benar harta suami. Oke, kemudian dari Ibu Santi. Selamat malam. Kalau suami istri bekerja di PT yang sama, oh ini tadi sudah ya. Oke. Pak, apakah untuk perlakuan pegawai negeri atau ABRI sama aja? Sama aja, Pak. Jadi kalau untuk pegawai negeri atau ABRI polisi itu sama saja. Jadi cuman bedanya kalau TNI, Polri, ASN itu bentuk formulirnya itu A2 namanya, tapi kalau swasta itu A1. Tapi dari sisi penghitungan pajaknya itu sama aja, tidak ada perbedaan.
Misalkan WPOP menyelesaikan pembukuan, memberikan gaji ke anak, apakah pemberian gaji ke anak ini dapat diakui sebagai biaya fiskal? Tergantung anaknya ini bekerja tidak di perusahaan Bapak gitu. Kalau memang bekerja dan memang gajinya itu fair, gajinya itu sesuai dengan tidak ada hubungan istimewa apapun, ya boleh dijadikan biaya. Tapi kalau misalkan gajinya itu di luar yang semestinya atau memang tidak ada hubungan langsung dengan usaha, maka itu tetap harus dikoreksi fiskal gitu. Oke, kemudian tadi jika istri punya NPP sendiri mau gabung lapor pajak dengan suami, prosedurnya gimana? Jadi lapor aja langsung dengan NPP suami, kemudian NPP istrinya langsung dihapuskan aja. Jadi silakan ke tempat kantor pajak terdaftarnya, kemudian silakan ajukan penghapusan NPP istri. Jadi di situ isi formulir, kemudian silakan pilih untuk istri yang tidak lagi yang penghasilannya bergabung dengan suami, nanti pilihnya di situ. Kemudian dari Pak Hendri, izin bertanya, apa beda keluarga sedarah dengan semenda? Sederhananya, semenda itu adalah keluarga dari pasangan kita. Artinya semenda itu berarti mertua dan juga anak tiri. Gitu. Kalau terkait PTKP, PTKP itu hanya ada 5 yang boleh jadi tanggungan. Pertama itu adalah anak, sedarah. Jadi kan kalau PTKP itu kan tanggungannya kan 1 garis ke atas, 1 garis ke bawah sedarah. Berarti apa? Kalau sedarah berarti kalau 1 garis ke atas itu orang tua, kalau 1 garis ke bawah itu berarti anak. Sementara kalau semenda kita tarik garis ke samping, berarti dari pasangan kita, dari istri atau suami kita. Kalau 1 semenda ke atas itu berarti orang tua dari pasangan kita. Artinya apa? Itu berarti mertua. Kalau ke bawah siapa? Berarti anak dari pasangan yang bukan sedarah dengan kita. Namanya apa? Anak tiri. Plus di situ selain 4 tadi adalah anak angkat. Anak angkat, tapi anak angkat yang boleh jadi tanggungan adalah anak yang sudah sah secara hukum. Artinya anak angkat ini sudah ada dilindungi secara hukum. Sudah masuk ke KK misalkan. Itu terkait PTKP tanggungan ya. Jadi tadi perbedaannya, sedarah itu berarti dari sisi kita sendiri, semenda itu dari sisi istilahnya pasangan kita gitu, mertua atau anak tiri. Semenda yang lain gimana? Semenda kayak apa? Adik ipar, kakak ipar, itu nggak boleh jadi PTKP, walaupun itu semenda. Gitu. Oke, kemudian dari Bapak Timotius, jika wajib pajak UMKM penghasilannya hanya 450 juta setahun di tahun 2022 ini, dengan peraturan pajak yang baru yang UMKM ya ini, apakah si wajib pajak harus lapor SPT tahun 2022? Aturannya tetap harus lapor ya gitu. Dan ini juga saat ini mungkin sedang digodok aturannya terkait dengan batasan 500 juta itu. Apakah langsung wajib pajak tidak perlu lapor ke KPP ataukah dia harus lapor setiap bulan untuk melaporkan omsetnya? Karena kan kita nggak tahu sebagai kan DJP itu kan nggak tahu omset Anda berapa per bulan sampai dengan batasan 500 juta itu kan nggak tahu. Walaupun ya kita balik lagi ya ke aturan umum, pajak itu adalah self assessment. Wajib pajaknya sendiri yang mendeklar berapa sih pendapatannya sebulan, setahun berapa. Gitu. Tapi kalau soal untuk lapor SPT tahunan atau tidak, ya tetap harus lapor. Kecuali kalau misalkan, Pak ini omset saya 450 nih, pajak saya 0, mending NPP-nya saya nonaktifkan, saya nonefektifkan, boleh nggak? Boleh, silakan aja. Gitu. Jadi kalau mau tidak perlu lapor, ya silakan untuk ajukan non-efektif nanti. Alasannya apa? Ya karena tadi di bawah 500 juta atau istilahnya di bawah PTKP ya kalau karyawan. Oke, kemudian dari Ibu Elizabeth, Pak saya mau tanya, kalau saya istri bekerja sebagai freelance dan suami PNS, NPWP gabung, masuknya gimana ya Pak ya? Kalau seperti ini berarti NPWP suami PNS, istri freelance. Lapornya berarti kurang lebih seperti ini tetap.
Oke, kita masuk lagi ke sini. Jadi sekarang tinggal dibalik aja berarti. Ini berarti NPWP, tadi NPWP-nya digabung ya. NPWP-nya NPWP gabung. Oke, NPWP digabung, istri freelance, suami PNS. Berarti kita masukkan ke ini dulu. Nah, berarti freelance itu masukkan ke sini, bagian B. Jadi lampiran 1, bagian B, pekerja bebas. Pendapatan brutonya berapa dari freelance tadi, kalikan normanya. Normanya itu kita cek sendiri ya, di per 15 tahun 2015. Berapa normanya? Katakanlah kalau pekerja seni itu biasanya 20-30% kalau nggak salah gitu. Kita cek dulu lokasinya di mana. Masukkan ke sini, boleh ke jasa, boleh ke pekerjaan bebas. Nah, kemudian penghasilan suami dari mana? Penghasilan suami kita masukkan ke sini. Bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi seperti ini ya, contohnya kalau misalkan saya PNS, NPWP, nama, ini berarti nama instansinya, penghasilan brutonya berapa, penghasilan pengurangnya berapa. Nah, pertanyaannya Pak, kalau seperti itu saya kurang bayar dong SPT-nya. Ya jelas gitu. Kenapa? Karena dari freelance tadi kan itu Ibu belum setor pajak gitu. Jadi yang dipajaki hanya yang dari freelance-nya saja. Yang sementara yang ini itu kan sudah dipotong pajak gitu. Makanya nanti kalau dari sini kita bawa ke induk, ada kredit pajak di sini. Ada kredit pajak gitu. Jadi yang bukti potongnya tadi kita masukkan ke lampiran 2 ya, lampiran 2 di SPT 1770. Gitu. Jadi cara isi SPT-nya seperti itu. Ada bukti potong untuk freelance. Kalau memang ada bukti potongnya masukkan di sini, Bu. Kalau memang ada ya, biasanya kan mungkin dipotong pasal 21 nih dari pemberi kerjanya. Masukkan ke lampiran 2 di sini 1770 lampiran 2 di sini. Nama pemotongnya siapa, NPWP-nya berapa, nomor bukti potong, jenis pajaknya apa. Misalkan di sini ada pasal 21 atau pasal 23 biasanya tapi kalau orang pribadi harusnya pasal 21 aja. Gitu. Jadi masukkan ke sini kalau ada bukti potongnya. Kalau nggak ada gimana? Ya berarti tadi masukkan di pekerjaan bebas. Dan hampir pasti statusnya akan kurang bayar. Jadi Anda harus setor dulu, baru nanti lapor pajaknya. Halo, selamat malam. Oke, terus. Oke, ini dari Ibu Dwi. Lanjut tentang dari Pak Hendri tadi. Tapi mertua masih boleh ditanggung. Boleh. Nah, berikutnya tadi ya syarat selain 5 orang tadi, syarat yang kedua PTKP boleh ditanggung adalah yang ditanggung tidak dalam tidak apa ya istilahnya tidak memiliki penghasilan apapun gitu. Jadi kalau misalkan mertua saya tanggung tapi mertuanya pensiunan gitu. Itu kan punya penghasilan, maka tidak boleh dijadikan tanggungan. Gitu. Jadi nyata-nyata yang memang dia tidak punya penghasilan gitu. Jadi syaratnya tadi ya, di samping 5 orang tadi, nyata-nyata yang ditanggung itu tidak memiliki penghasilan selain dari kita gitu. Dari Bapak Sandi, Pak Faris, hapus NPWP bisa online nggak? Kita coba dulu filenya itu di-upload ke emailnya KPP, nanti dari KPP akan memberikan respon, kira-kira boleh atau tidak gitu. Harusnya mungkin boleh ya, karena sekarang juga hampir semua dokumen itu boleh melalui email gitu. Tapi sebaiknya silakan ditanyakan dulu ke KPP-nya apakah form penghapusan ini boleh lewat online. Ini artinya tidak melalui sistem ya, tapi harus melalui email karena sistem belum mengakomodir itu gitu. Jadi harus melalui email dulu atau melalui pos misalkan. Dari Ibu Devi Sembiring, kalau penghasilan suami PNS, istri karyawan swasta, pelaporan SPT digabung ke suami, apakah jadi timbul kurang bayar? Kalau misalkan tadi, istri dari karyawan dimasukkan di PPh final, di penghasilan yang lampiran 3 tadi, harusnya tidak ada timbul kurang bayar.
Yang akan jadi kurang bayar adalah tadi ya, contohnya suami PNS, istri freelance. Itu hampir pasti kurang bayar. Gitu. Atau dua-duanya karyawan, tapi dari satu pemberi kerja. Bisa jadi akan kurang bayar. Kenapa? Karena bracketnya yang awalnya masing-masing itu misalkan 5% dipotongnya, tapi kalau digabung itu jadi 15% misalkan. Itu jadi akan kurang bayar juga. Gitu. Jadi kasus kurang bayar ini bisa macam-macam nanti. Gitu. Cuman kalau seperti ini kasusnya PNS, istri karyawan swasta, istrinya nanti tinggal dilaporkan di lampiran ketiga tadi aja. Jadi di sini nomor 15, penghasilan istri dari satu pemberi kerja, selesai gitu. Jadi nggak usah repot-repot kita hitung ulang seperti itu. Tapi dengan catatan ya, NPWP-nya digabung. Makanya kalau sudah suami istri ya udah digabung aja gitu. Jadi nggak usah repot lagi. Oke, kemudian tadi sudah. Sekarang Pak Bagas Putra Sudibyo. Suami istri memiliki NPWP masing-masing dari sebelum menikah dan melaporkan SPT masing-masing. Apakah pada SPT istri sekarang posisinya sudah menikah yang penghasilannya berasal dari satu pemberi kerja, boleh diisi pada kolom yang sifatnya final tadi? Boleh-boleh saja Pak gitu. Tapi dengan catatan tadi ya, NPWP istrinya sebaiknya habis itu dihapuskan aja gitu. Karena toh juga sekarang lapornya di suaminya gitu. Jadi NPWP istri nggak terpakai nih sekarang. Sebaiknya langsung dihapus aja. Kemudian Pak Hendri, anak saya sudah umur 20 tahun, sudah bekerja, PTKP saya masih ditanggung. Nah, kalau seperti itu, lakukan pembetulan aja, Pak. Jadi, anak yang sudah bekerja itu tidak boleh ditanggung lagi. Jadi, harus pembetulan, PTKP-nya harus dikurangi. Dari yang misalkan katakanlah 3 tanggungan menjadi 2 tanggungan, misalkan. Gitu. Kemudian, ini yang terakhir ya, sebelum kita tutup, dari Pak Roland. Bagaimana kalau penghasilan keluarga hanya dari suami yang freelance? Nah, kalau suami yang freelance, kita balik lagi ke SPT ini, 1770. Freelance itu masuknya ke formulir 1770, boleh pakai e-form, nanti silakan. Kemudian, isi freelance-nya itu di sini langsung ya, pekerjaan bebas. Langsung di sini masukkan freelance-nya apa, nilainya berapa, normanya berapa. Jadi yang harus kita tahu, kira-kira norma freelance ini berapa. Gitu. Nah, normanya itu ada di Per 15 tahun 2000, saya agak lupa, Per 17 tahun 2015 atau Per 15 tahun 2015 ya. Saya agak lupa nomornya. Cuman di googling aja norma penghitungan penghasilan neto gitu. Di situ ada norma-normanya. Dan norma itu ada 3, di video saya yang lain ada di YouTube, silakan dicek nanti tentang norma. Ada tiga wilayah, 10 ibu kota utama, ibu kota lainnya, dan daerah lainnya. Nah, silakan nanti tinggal sesuaikan aja persentase sesuai dengan tempat tinggal Bapak gitu. Karena bisa aja berbeda, katakanlah Jakarta dengan misalkan di Tangerang itu berbeda gitu. Jakarta dengan Banten itu berbeda misalkan. Gitu. Jadi kalau misalkan cuma freelance ya udah hanya dari sini aja penghasilannya. Yang ini nggak usah, yang ini juga nggak usah. Yang final tadi juga nggak usah. Kemudian bisa nggak Pak freelance itu masukkan UMKM? Ya kita lihat lagi UMKM-nya freelance-nya seperti apa. Gitu. Kalau definisi dari UMKM itu kan usaha yang bukan pekerjaan bebas ya, gitu. Gitu. Sementara freelance tadi kan masuknya di pekerjaan bebas, gitu. Jadi aturannya freelance itu tidak bisa masuk ke UMKM. Oke. Oke, semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab. Semoga bisa memberikan jawaban yang bagus ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, terima kasih sudah ikut join di acara kelas online saya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kelas berikutnya. Gitu. Kalau misalkan ada saran atau kritikan, boleh nanti silakan kirim email ke saya atau japri ke medsos saya. Kira-kira tema berikutnya tentang apa gitu. Karena kemarin juga banyak nih yang masuk tema-tema, saya kepikirannya kok kayaknya
tema penghasilan suami istri digabung ini kok kayaknya menarik ya, karena masih banyak yang mungkin bingung kira-kira seperti apa nanti perlakuan atau pelaporan pajaknya. Insya Allah untuk kelas berikutnya mungkin 2 minggu lagi ya, gitu. 2 minggu lagi. Silakan diupdate aja tentang informasinya, bisa lewat grup Pajak Mania biasanya karena saya gabung ke situ, atau lewat medsos Bicara Pajak, atau lewat YouTube saya nanti. Dan pemberitaan terakhir dari saya, insya Allah untuk brevet pajak. Jadi kemarin kami mengadakan brevet pajak angkatan pertama. Nah, alhamdulillah sudah selesai, dan sekarang nanti di bulan depan itu kita adakan brevet pajak lah. Jadi kalau yang ini brevet pajak ya. Jadi ada durasinya, ada sertifikatnya juga. Kita akan mulai di tanggal 12 Februari bulan depan gitu. Kurang lebih jangka waktunya sekitar 2 bulan. Pengajarnya nanti saya beserta teman-teman juga gitu. Ada teman-teman tim saya juga nanti mengajar. Jadi mulai dari KUP, PPh orang pribadi, PPN, sekaligus nanti kita akan belajar mengenai isi SPT tahunan, e-faktur, pasal 21 dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat, silakan kontak admin saya di yang ada di flyer yang ada di medsos ya gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Untuk materi nanti coba akan saya share melalui email ya, yang sudah terdaftar, yang sudah daftar kemarin akan coba saya emailkan ke situ. Kemudian ini juga nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube seperti biasa gitu. Jadi kalau misalkan bagi yang mungkin tidak mengikuti dari awal, silakan nanti dilihat kembali di akun YouTube saya gitu. Terima kasih sekali lagi dan selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Dari saya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris. Sampai ketemu Sama-sama lagi, Bapak. Terima kasih Pak Terima kasih, Faris. Pak Faris. Terima kasih Pak. Makasih Pak Sama-sama Faris. Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ditunggu selanjutnya Terima Pak. kasih, Pak Faris. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Oke, saya tutup.